Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja, putra dan putri, tokoh masyarakat dan pemuka agama, pengurus masjid, pengurus mushola dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis taklim ini membuat kehidupan kita semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, shalawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kalimat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini pada metode dengan fikih dengan kitab Riyadhul Badi'ah atau dengan syarah As-Simarul Yadiyah. Malam ini di halaman 29 baris kelima dari atas yang kalimatnya wa yajibu 'alal mutasili ayat asal. Baik, tadi dicari dan diperhatikan kalimat tersebut dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di dalam barzakh, semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan dimohon ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, murah rezeki yang sesuai maksud dan tujuan guna untuk berkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini ada jamaah kita yang anaknya dioperasi coaching, mudah-mudahan dilancarkan operasinya, dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkati Rasulullah wa berkati Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan 29 baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mughtasili, dan wajib atas orang yang adus. Sebagaimana rumus adus adalah rumus ibadah, maka bicara ibadah tidak bisa lepas dari syarat, rukun, wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa syarat, rukun, adus, dan sekarang kita bahas 3 hal apa yang diwajibkan bagi orang yang sedang adus, apa yang disunahkan bagi orang yang melakukan adus, dan apa haramnya kalau adus kita tidak sah secara hukum. 3 pasal malam ini kita bahas satu persatu. Wajib kepada orang yang sedang adus ayyata asal. Di sini memeras ya. Memang asal makna asal itu
memeras, semacam memeras kurma, memeras anggur. Perasan itu disebut asyir. Tetapi di dalam bab hadis bukan memeras sebenarnya. Ini maklum orang Sunda menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesianya wajib kepada orang yang hadus ngeden, bukan memeras dalam arti umum, tapi memeras anus dengan cara ngeden. Bahkan sampai dianjurkan sunnahnya dehem. Sampai mana memerasnya, ngedennya, hatta dan fatihah khalaqatu duburi, sampai terbuka lingkaran duburnya. Dengan ngeden maka anus tersebut akan terbuka, akan semakin keluar. Kemudian wayaqusilaha, dan membasuhnya anil hadasi, kalau memang punya hadas besar. Bahkan wa alal unsa, dan wajib atas perempuan antar tasilah, perempuan itu membasuh, mencuci ma yalharu minha, apa yang tampak daripadanya, indah qu'udiha, ketika duduknya, ala qadamaiha, di atas kedua telapak kakinya, aidon lagi. Dan wajib bagi perempuan mencuci perkara-perkara yang kelihatan ketika dia duduk lagi buang air. Ketika wanita duduk lagi buang air, apa yang kelihatan itu wajib dicuci. Kenapa? Wa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu kullahu, semuanya min zahiril jasadi, termasuk zahirnya badan. Apa yang kelihatan ketika itu termasuk badan bagian luar. Berbeda dengan bola mata, walaupun kelihatan sama kita ketika dalam keadaan sadar, ketika dalam keadaan ngobrol, tetapi itu bagian dalam tidak wajib dicuci. Dilihat di layar. Wa yufraqu, dan dibedakan baina hada, antara masalah perempuan haitsu ada minal dhahir, dikira dia termasuk dhahir, wa baina dakhilil fam, dan antara dalam mulut haitsu ada minal batin, malah dalamnya mulut itu disebut batin. Artinya tidak wajib dicuci dalamnya mata. Alasannya fa inna batin, karena dalamnya mulut, dalamnya mata, laisa lahu halatun yadharu fiha tawatan, tidak ada waktu tertentu dia harus terbuka. Umpamanya duduk dia harus terbuka, enggak. Mulut itu tergantung maunya, mau dibuka-buka mau enggak. Duduk tidak mesti terbuka mulut, tidur tidak mesti terbuka sebaiknya, tetapi wa ma yadharu min fardil mar'ah, barang yang kelihatan dari farjnya perempuan itu yadharu fiha wimalau jalasan, kalau dia duduk pasti terbuka, kalau dia nongkrong pasti terbuka, tidak bisa dihindari. Mulut tidak mesti, makanya mulut termasuk batin. Tapi kalau yang perempuan itu termasuk zahir, karena tidak bisa dihindari. Mata juga begitu, tergantung kita mau melek, mau merem, tidak mesti duduk harus melek. Itu maksudnya. Oleh
juga ia meninggalkan dalam membasuhnya, membasuh zahir badan. Ada yang ketinggalan, walau nisyanan, meskipun dalam keadaan lupa, lam yasihal ghuslu, maka tak sah hadusnya. Ini sanksinya ngeri. Ada sebagian badan kita yang tidak tercuci kena sesuatu, padahal kita lupa, bukan disengaja, tetap hadusnya tidak sah. Lam yasihal ghuslu. Umpamanya saja, sebelum hadus kita pegang-pegang lem yang warnanya transparan, pegang lem paralon, pegang lem power glue, kemudian kita lupa hadus, pas begitu sudah selesai sholat, terasa jari jemari kaku, tangan kaku, karena ada lemnya tadi yang sudah mulai mengering, maka hadus dan sholat kita itu harus diulangi karena tidak sah. Lam yasil asu uslub liwujubis diambil jasa dikulli. Kalau itu mungkin udah pelajaran lama ya. Pelajaran barunya ada update-nya, mungkin banyak yang belum tahu. Wal afdal, dan yang lebih utama lagi, ayyarsil hada ainal mahallaini, ialah harus membasuh kedua tempat ini qabla jasadihi, sebelum membasuh jasadnya. Bagi orang yang hadus, diutamakan mencuci kubul dan dubur dulu sebelum seluruh badan. Kubul dan dubur itu diutamakan, bahkan biniat tidak khusyuk, dengan menggunakan niat yang tentu untuk kedua tempat itu. Bagaimana niatnya? Ya, di layar silakan dipotong. Nawaitu rob al-jinabati, nawaitu rob al-hadasil akbari an mahal istinja'i bi khususi, yang artinya niat saya menghilangkan hadas besar dari kubul dan dubur secara khusus. Untuk kubul dan dubur. Kemudian sumbayati biniati ukhra, kemudian dia bertindak lagi, niat lagi yang kedua, dibakiyat ibadah ini untuk seluruh badannya. Kayaknya pula nawaitul ghusla li rabbil jabat, ini baru niat yang final kita pakai. Yang atas ini kayaknya banyak yang belum tahu. Nawaitu rabbal hadasil akbari an mahal istinja'i bi khususi. Coba al-balik. Nawaitu rabbal hadasil akbari an mahal istinja'i bi khususihi. Nawaitu rabbal hadasil akbari an mahal istinja'i bi khususihi. Nawaitu rabbal hadasil akbari an mahalil istinja'i bi khususihi lillahi ta'ala. Itu niatnya. Lumayan, dengan baca begitu maka kita punya pahala plus. Di samping pahala wudu ada pahala fadilah, di samping pahala hadus ada pahala fadilah. Kalau kita tidak niatin, walaupun kita cebok duluan tapi tidak niatin, itu tidak ada pahala fadilah. Karena innamal a'malu binniyat. Poinnya itu dapat karena ada niat. Kalau tidak ada niatnya, tidak dapat poin. Ghairun niyati, selain niat, ala baqiyatil jasadi, atas sisa jasadnya. Itulah wajibnya bagi orang yang hadus. Kemudian kita bahas apa sih sunnahnya. Wa sunnahul ghusli kasiratu.
sunnah-sunnahnya hadis itu banyak. Membahas sunnah hadis itu banyak banget. Minha diantaranya sunnah ketika kita mau adus al-wudu'u kamilan, sunnah wudu secara sempurna qablahu sebelum adus. Bagaimana niatnya? Ka'ayyakula, orang itu harus mengucapkan nawaitul wudu'a alladhi yusannu lil ghusli, nawaitul wudu'a alladhi yusannu lil ghusli, atau nawaitul wudu'a sunnatal ghusli. Silakan. Jujur, selama ini sebelum adus wudu dulu apa enggak? Saya panjang wudu paling berani. Jangan sholat ada kamu. Wudunya kamilan secara sempurna, tidak kurang dari wudu biasa. Kemudian wadal ku'adhoihi, dan menggosok-gosok anggota badannya. Wudu itu tidak cukup hanya dibanjur lalu pakai anduk, tidak, tapi harus digosok, disambuni. Ya kalau ini insya Allah kita praktekkan, bahkan 3 kali kalau dipakai ember, 3 ember habis kalau untuk diadus. Nah yang selanjutnya wal ibtida'u bisyaqqil aimani, dan memulai dengan sebelah kanan min jasadi, dari jasadnya. Kalau kita adus, usahakan badan sebelah kanan dulu yang diadusi, lalu badan sebelah kiri. Kalau kita di kampung adusnya nyebur ke kali, maka diusahakan yang masuk ke kali terlebih dahulu kaki kanan. Kalau kita di Jakarta adusnya pakai gayung, apakah pesawat, maka usahakan yang dibasahi itu terlebih dahulu kaki kanan. Jangan sekali-kali adus langsung membasahi kepala, itu akibatnya fatal. Adus itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka banyak orang yang kasus meninggal di kamar mandi. Sebenarnya jatuh di kamar mandi itu bukan penyebab kematian, tapi jatuhnya di kamar mandi dia adalah korban karena salah mandi, salah mulai mandi dari kepala, itu salah banget. Wataqimu jasadi bil ma'i, dan meratakan jasanya dengan air sama rotin 3 kali. Ini juga sudah viral, sudah normal kita mandi. Jangankan adus, mandi biasa aja 3 kali. Kita buru-buru basahin, kemudian pakai sabun, dibasahi lagi, kemudian digosok-gosok, dibasahi lagi. Ini sudah biasa kalau 3 kali. Karena Indonesia ya negeri yang subur makmur, Mahari Pahlaw, Cinawi, di Jurgong, di Pantau, malah yang di tengah imah, tai orok dan di rumah. Kalau di Mekah orang jarang mandi 3 kali. Kenapa di Mekah sampai sekarang adatnya di rumah bakar bubur, bakar lupa, bakar apa namanya, bukan namanya bubur ya? Kenapa? Saya bawa ketika bakar Prancis, kenapa? Minyak-minyak wangi datang dari sana, karena mereka jarang mandi. Untuk menghilangkan bau badan, mereka pakai minyak. Mekah pakai bubur. Bagaimana mereka bisa mandi? Di Mekah itu satu-satunya sumber air itu cuma Zam-Zam. Zam-Zam itu dikeroyok oleh semua negara. Berbeda dengan sekarang, mandi setiap waktu bisa di Mekah karena ada punya dengan air laut.
dulu sebelum ada teknologi penyulingan air laut, itu mandi cuma dari Zam-Zam. Makanya tawuran lagi di Mekah itu merebutkan sumur itu kan memang tidak ada air. Di Indonesia Masya Allah enak ya, semuanya ada subur. Sampai suburnya di Indonesia nggak punya suami aja bunting, saking subur. Dan juga wastiqbalul kiblati, dan sunnah menghadap kiblat halat ghuslihi pada waktu adusnya. Kalau adusnya pakai basahan, adusnya pakai kain, tidak telanjang bulat, sunnah menghadap kiblat. Atau adusnya di kamar mandi, memang dikhususkan inkana mustaural aurat. Kalau yang adus itu auratnya tertutup, maka sunnah menghadap kiblat. Wa illa, bagaimana dia kalau telanjang lonjong, fala yastaqbiluha, maka tidak boleh menghadap kiblat kalau telanjang lonjong. Di situasi ya, maka rumus fikih mengatakan al-hukmu yaduru bi illati, hukum itu berjalan sesuai dengan alasan. Situasi dan kondisi itu menentukan hukum. Maka hukum itu jangan bikin kaku. Bijaksana hukum itu tergantung kitanya. Yang bikin susah itu karena kita nggak tahu sebenarnya. Susah di jalan nggak keburu sholat, ya nggak tahu sholat kosong sih, makanya berat. Susah nggak ada air, ya nggak tahu tayamum sih, nggak tahu sholat lihurmatil waktu sih, makanya sampai meninggalkan sholat. Kalau tahu ada kosong, kalau tahu ada jamaah, kalau tahu ada tayamum, kalau tahu ada lihurmatil waktu, niscaya nggak ada sholat yang ketinggalan, nggak ada. Waktu kita jarah bayulnya sehari semalam, nggak ada yang ketinggalan sholat. Ya ada sunnah sholat. Kadang-kadang ibu-ibu jarah sampai ke Cirebon, sampai ke Bali, sholat kagak, ngapain bu? Suami di rumah ditinggal, orang tua lagi sakit, ngek-ngekan. Menjadi yang sunnah meninggalkan pakai dasi, tidak pakai kolor. Beni kan. Wayahrumu dan haram bil jinabati, dengan sebab junub qiraatul Quran, membaca Quran. Haram bagi orang yang punya hadas junub membaca kita perdalam pelajarannya lah. Nih, haram membaca Quran bagi orang yang punya hadas junub bisyuruti arba'ati, dengan syarat 4. Kalau tidak memenuhi syarat yang 4, maka baca Quran hukumnya tidak haram. Yang pertama, wahya qaulu ma'ata bi Qur'ana au musidat qira'ah. Yang pertama, dia baca memang ayat Al-Quran dan menunjuknya membaca Quran. Tapi kalau yang dia baca ayat Quran tapi tidak diniatin baca Quran, seperti baca Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran, tapi niatnya niat lil barokah. Baca bi Alhamdulillahirrahmanirrahim itu Quran, tapi tidak niat baca Quran, tapi niat syukur nikmat. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Al-Quran surat Al-Baqarah, tapi dia tidak niat baca Quran, tetapi niat baca ayat istirja. Astagfirullahaladzim itu Quran, tapi ketika dia baca tidak niat baca Quran, tapi dia istighfar, maka itu tidak haram.
Wa qawlu qira'atin naflan, dan keberadaan baca itu sunnah itu baru haram. Bagaimana kalau yang baca wajib? Maka ketika para hafiz Quran, hafizah dia sedang menstruasi selalu baca Quran karena dituntut oleh mursyidnya, dituntut oleh gurunya supaya menambah hafalan setiap hari. Kalau selama menstruasi dia tidak menghafal, seminggu tidak hafal, jangankan nambah, yang ada juga kurang, maka itu termasuk wajib bagi dia, maka tidak kena. Maka jangan usil kepada santri-santri hafizah, wanita-wanita mendalam Quran, waktu dia membaca Quran itu tidak masalah. Wa qawluha bil lafzi musmi'an biha nafsahu, dan keempat dan ketiga, keberadaan baca Al-Quran itu haram kalau bacaannya bil lafzi, dilafazkan, diucapkan sehingga musmi'an biha nafsuhu, terdengar oleh kuping sendiri, apalagi terdengar oleh kuping orang lain. Tapi kalau dia bacanya gumam, cuman baca di hati, itu tidak haram. Akhraja manusia tilawatuhu wa baqiyatul kitab munazzalah sedikit maksud dzikri awal itlaqi wa qiraatul fatihah fi sholati dan baca Fatihah di dalam sholat, padahal sholatnya tidak punya wudu, seperti sholat dihormati waktu tadi, itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena baca Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Sedangkan dia nggak punya wudu, belum harus aja, tapi harus sholat. Laksanakan sholat dihormati waktu, baca Fatihah, no problem. Wal muksu, dan diam awit taraddudu, atau berulang kali datang fil masjid, ke dalam masjid. Yang kedua, haram bagi orang yang punya hadas menengah itu duduk atau bolak-balik ke dalam masjid. Apa yang dimaksud masjid? Apakah ruangan utama saja? Tidak, ya. Fi ardihi, di tanahnya. Masjid di pinggir jalan. Biasanya masjid di pinggir jalan itu masjidnya tidak nempel ke badan jalan, tetapi masjid agak dalam. Yang nempel kepada jalan itu tempat parkir motor dan mobil, tapi tanahnya itu tanah masjid. Maka bagi orang yang punya hadas junub, diam di tanah itu, di parkiran, itu sudah haram. Fi ardi, di tanahnya saja sudah haram. Atau dulu di kampung itu ada masjid kecil, sesuai dengan perkembangan zaman, penduduknya semakin luas, penduduk semakin banyak, ekonominya maju, akhirnya mereka bangun masjid kedua yang lebih besar. Akhirnya masjid yang pertama itu ditelantarkan sampai ambruk, sampai tanahnya jadi tumbuh rumput. Tanah itu tersia-sia namanya, kesia-sia sampai tumbuh rumput. Walaupun sudah tumbuh rumput, itu tetap masih tanah masjid selama belum dijual. Maka orang yang punya hadas junub tadi haram duduk di rumput itu, haram duduk di tanah itu walaupun sudah tumbuh rumput, karena termasuk masjid. Aujidari, atau pagarnya haram, duduk di pagar masjid. Nungguin suami sholat, dia duduk di pagarnya, haram. Au hawai,
masjid di atasnya ada sayap, bangunan sayap apa namanya? Kanopi. Balkon. Duduk di balkonnya itu juga haram. Itu juga haram. Oh iya. Hati-hati dengan masjid. Nah di sini tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Malah umur itu dulu. Makanya saya sampai sekarang masih cari itu buku. Karena ada mubalighah viral di Indonesia itu mengatakan ibu-ibu yang mau ngaji duduk di masjid walaupun men, katanya silahkan duduk aja, jangan baca Quran, tak apa-apa. Sampai sekarang saya belum ketemu buku. Tapi yang mengatakan itu sudah viral di Indonesia. Di sini nggak ada. Kalau baca Quran ada. Wa muharramatun bil hadasil akbar. Dan yang semua yang diharamkan dengan sebab hadas kecil. Haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh mushaf, haram membawa Quran. Duanya tadi haram baca Quran, haram duduk dan lewat di dalam. Itulah yang diharamkan bagi orang yang punya hadas. Babu tayamumi, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita bahas sedikit ulangi lagi. Jadi yang wajib itu bagi orang yang akan mandi junub atau mandi wajib ialah membersihkan dulu kubul dan duburnya. Jadi alat kelamin wajib dicuci terlebih dahulu. Dan juga mungkin kalau kita dubur itu anus ya saja. Anus kita itu mesti dibersihkan dulu sebelum kita mandi. Ini ada fadilah keutamaannya. Nanti pas mandinya itu mesti benar-benar dibersihin. Jadi jangan cuma mandi jebur begitu doang, itunya nggak dibersihin, cuma lewat.